Paulus atau Saulus merupakan salah satu tokoh penting dalam Alkitab yang dipanggil oleh Yesus untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Paulus adalah seorang Yahudi Farisi yang mewariskan kewarganegaraan Romawi dari ibunya. Ia adalah seorang Yahudi yang sangat fanatik, murid terkasih dari rabi terkemuka di Yerusalem. Ketika beranjak dewasa, ia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian martir pertama Stefanus dan atas penganiayaan terhadap jemaat pertama. Saulus sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik untuk menangkap para pengikut Yesus. Tiba-tiba suatu sinar yang sangat terang mengikuti dia. Ia jatuh rebah ke tanah dan menjadi buta. Ia mendengar suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus amat kaget dan bingung. Beberapa saat kemudian ia bertanya, "Apa yang engkau ingin lakukan?" Yesus memintanya untuk melanjutkan perjalanan ke Damsyik dan di sana akan dikatakan kepadanya apa yang harus diperbuatnya. Saulus menerima karunia percaya kepada Yesus dalam keadaan lemah dan gemetar. Saulus mengeluarkan tangannya untuk meminta pertolongan. Pada saat itulah melalui kuasa Tuhan bekerja. Karena buta, teman-teman seperjalanannya menuntunnya memasuki kota Damsyik. Sinar yang amat terang itu telah membutakan matanya untuk sementara waktu. Setelah buta matanya, ia benar-benar dapat melihat kebenaran Yesus. Kemudian ia dibaptis, yang dipikirkannya sekarang hanyalah membantu orang-orang lain untuk mengenal serta mencintai Yesus. Kesaksian Paulus dapat kita lihat di Roma 9 ayat 5. Ia, yaitu Yesus Sang Mesias, adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11, Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam Dia, Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Kalau kita cuplik dari kitab suci, salah satu yang setia mengikuti Yesus dalam pengajaran adalah Marta. Marta di Yohanes 11 berkata, "Aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia." Kisah Natanael di Yohanes 1 ayat 45-49. Natanael adalah orang yang awalnya melecehkan Yesus ketika diperkenalkan oleh Filipus, mengakui dia adalah anak Allah. Salah satu cerita yang sangat menarik dan menggelitik buat saya adalah ketika para setan mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ketika Yesus dan murid-murid turun dari perahu, kemudian datanglah seorang yang kerasukan setan. Ketika orang yang kerasukan setan itu melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku sebelum waktunya." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawab mereka, "Namaku Legion, karena jumlahnya sangat banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Tidak jauh dari mereka sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Jelas sekali bahwa iblis pun menyembah dia, dan iblis tahu dia akan disiksa. Sebagai kuasa gelap, mereka tahu bahwa Yesus adalah Allah yang akan memberikan penyiksaan terakhir nanti pada akhir zaman untuk kuasa gelap. Ketika orang itu sembuh dan ingin sekali mengikuti Yesus, maka Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Yesus berjalan di atas air. Setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Para muridnya naik perahu menyeberang Danau Galilea. Ketika malam tiba, angin mulai bertiup dan ombak bergulung tinggi. Di tengah malam itu Yesus datang untuk bergabung dengan para muridnya. Dia berjalan di atas air menuju perahu itu. Para murid melihat dia berjalan di atas air. Mereka ketakutan. Mereka menyangka dia adalah hantu. Yesus memanggil mereka, "Aku ini, jangan takut." Petrus coba berjalan di atas air. Yesus menyuruh Petrus untuk datang kepadanya. Petrus turun dari perahu, dia mulai berjalan di atas air ke arah juru selamat. Karena angin bertiup kencang, Petrus ketakutan dan dia mulai tenggelam ke dalam air dan berseru kepada Yesus untuk menyelamatkannya. Juru selamat meraih tangan Petrus. Dia bertanya kepada Petrus, mengapa dia tidak memiliki iman yang lebih besar? Ketika Yesus sampai ke perahu, badai berhenti. Semua murid menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya engkau adalah anak
Allah. Setelah mendengar cerita ini mengenai Paulus yang telah bertobat dibutakan oleh Yesus karena dia menganiaya orang Kristen. Kemudian yang kedua, tentang iblis yang mengakui Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah. Yang ketiga, Yesus berjalan di atas air. Ini adalah contoh-contoh keilahian Tuhan yang tidak dimiliki oleh manusia. Bahkan iblis pun mengakui dia adalah Allah. Jadi dasar apa kita masih ragu bahwa Yesus adalah anak Allah? Yesus adalah Allah yang hidup di dunia ini.